lagi ya kan. Hari ini gue kerjanya molor mulu, tidur mulu. It's the best fucking sleep I've ever had in mungkin bulan ini ya kan. Selama bulan ini tidur terbaik seharian. Bangun tidur, gue lantas merenung soal manusia gitu ya kan. Soal manusia, termasuk diri gue sendiri. Gue kan manusia juga, sama kayak lo ya kan selama ini dari kecil kita udah bukan dicekokin sih, ada peribahasa yang terkenal banget bahwa manusia itu makhluk paling sempurna katanya ya kan. Gue nggak tahu kata siapa. Cuman dari kecil emang gue nggak gitu percaya sama omongan itu ya. Paling sempurna soalnya apa? Gue kan dari kecil masuk sekolah lah, belajar sejarah ya kan. Di sejarah itu gue belajar bahwa manusia itu sejak awal peradaban, sejak ada manusia sampai sekarang kerjanya bikin kerusakan melulu, bikin ulah melulu ya kan. Kriminal melulu gitu kan. Pembunuhan lah, perang ya kan. Perampokan, pencurian, penodongan, perkosaan, pelecehan, perundungan, lu sebut deh semua yang jelek-jelek, itu semua kerjaan manusia. Nah gue kan jadi bingung, ini sangat-sangat kontradiktif gitu kan. Di satu sisi kan entah itu ada ayatnya atau enggak atau apalah, ada peribahasa yang bilang manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Di sisi lain kerjaannya kayak begitu yang tadi gue bilang ya kan. Kan anjing kan, bingung loh gue, bener gak? Kontradiktif banget gitu. Jadi gue coba belajar lagi, riset lagi ya kan. Akhirnya ini sih opini gue sendiri ya, dan disclaimer dulu nih, maksudnya kalau gue ngomongin yang jelek tentang manusia, gue juga ngomongin tentang diri gue sendiri, karena gue juga kan manusia, gue tidak terkecualikan ya kan. Jadi kalau saya oh ini jelek ya, gue juga jelek gitu, sama gitu ya. Setelah gue pelajarin, nah ini opini gue sendiri ya, opini pribadi gue sendiri ya, gue rasa sih yang bikin gue nggak kalau dibilang manusia itu ada di rantai makanan paling atas ya kan, the highest food chain, on the food chain ya kan, di atas rantai makanan paling atas, menduduki rantai makanan paling atas, itu baru gue percaya. Karena emang nggak ada lagi yang makan manusia kan, nggak ada. Tapi manusia makan segalanya ya kan di dunia ini, mulai dari pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, flora-flora digerogotin semua ya kan, itu manusia tuh. Jadi kan di atas itu nggak, di manusia nggak ada yang memangsa lagi kan. Nah itu betul di puncak rantai makanan. Tapi kalau dibilang sempurna apa ya kan? Akhirnya ya gue setelah gue pelajarin, opini gue sih, pribadi gue sih begini, gue rasa probability-nya, kemungkinan di opini gue, kemungkinannya cuma ada dua ya kan. Satu, Homo sapiens, satu manusia ini produk yang gagal ya kan. Nomor dua, produk setengah jadi, dalam artian ditaruh di dunia ini untuk mengembangkan dirinya sendiri supaya jadi sempurna, jadi belum sempurna gitu ya. Makanya dia bikin segala macam yang jelek-jelek yang tadi gue sebut itu tadi ya kan. Dan terus gue dalamin lagi kan, gue lihat gue rasa sumbernya sih karena manusia punya tubuh fisik ya. Tubuh fisik yang punya panca indera ya. Punya panca indera, yang mana semua kelima panca indera itu kan, penglihatan, pengecapan, penciuman, perasa, pendengaran, itu kan sebenarnya fokusnya ke dunia eksternal, dunia yang di luar manusia itu sendiri kan. Dia semacam kayak mikrofon, dia menerima stimuli atau rangsangan dari dunia eksternal, dunia di luar dirinya sendiri. Nah itu dia sebabnya ya kan. Kita lihat tetangga ya kan, rumah bagus, mobil bagus, kita julid gini. Nah itu sebabnya karena panca indera kita cuman bisa nangkep yang di luar gitu kan. Apakah ada indera lain yang bisa nangkep sesuatu yang di dalam diri kita sendiri, yang membuat kita bisa bercermin, berkaca gitu? Oh ada, yaitu yang disebutnya indera keenam atau mata batin atau apa ya kan. Itu kalau misalnya kita ngomong secara ilmiah, itu namanya di dalam otak kita ini, di dalam, jadi ini kalau misalnya ini pusat syaraf yang nyambung ke otak. Nah di situ tuh ada medula oblongata namanya, terus dalamnya tuh ada yang namanya kelenjar pineal, itu pineal gland. Nah pineal gland itu yang istilah spiritualnya. Nah lu lihat di diagram ini posisi si kelenjar pineal gland tuh di situ ya, di dekat
pusat syaraf. Kalau di kebudayaan Mesir kuno disebutnya Eye of Horus atau mata sang Horus ya. Itu mata ketiga, mata batin ya kan. Nah kalau mata batin ini kotor, kita nggak bisa berkaca, bercermin, introspeksi diri itu susah gitu, ngelihatnya lewat panca indera terus ya, ke hal-hal yang di luar. Itu akibatnya kita pincang gitu. Kita ya seperti yang gue bilang tadi, tidak sempurna atau belum sempurna. Nanti kita harus betulin dulu itu yang pineal gland-nya itu baru bisa lebih baik. Mata batin, mata ketiga, third eye, atau bahasa Sanskertanya Ajna Cakra ya kan, cakra ke-6 berarti cakra indigo namanya. Nah itu dia ya, itu indera atau penglihatan yang ngelihatnya tuh ke dalam batin, ke dalam gitu, bukan kayak mata kita yang ini, dua ini yang ngelihatnya keluar. Nah itu yang nggak berfungsi, gua rasa sih, opini gua. Mungkin karena si kelenjar pineal ini, mungkin karena kita makannya nggak bagus atau apa atau gini, kotor gitu, si lensanya kotor, katarak lah, kasarnya sih katarak gitu kan. Jadi si pineal gland ini nggak bekerja dengan baik, makanya kita nggak ada keseimbangan gitu. Kita bisa bikin yang bagus tapi selalu bikin yang jelek, itu manusia tuh. Makanya ini menarik nih, ini ngomongin soal manusia menarik, dan mungkin ke depan gue akan banyak, ini akan jadi seri tersendiri. Gue akan ngebahas tentang manusia gitu, dalam segala aspeknya ya kan, terutama yang jelek-jeleknya ya kan. Kalau yang bagusnya mah nggak usah disebutin lah, yang bagusnya contoh banyak lah. Orang juga paling senang kalau disebut bagus, tapi kalau disebut jelek pada protes semua. Ntar lihat aja yang komen, pasti banyak yang protes inilah itulah karena manusia itu pada dasarnya jaim gitu, egonya itu jaim, dia nggak suka dijelekin gitu. Makanya gue cukil sekarang ya, gue cukil, berkacalah gitu kan, terus nyalain ini kelenjar pineal lu ini, pineal gland. Nah sekarang dari dua kemungkinan tadi, manusia itu Homo sapiens itu sebagai suatu spesies ya, termasuk gue juga, apakah itu produk yang gagal atau itu produk yang setengah jadi, dimana kita masih punya tugas di dunia ini untuk mengembangkan diri supaya jadi betul. Ya itu nanti tulis saja kalian di komen ya kan, kolom komen, lalu setujunya dari dua ini yang mana gitu. Nah soal pineal gland ini nih, gue ada diagramnya juga gini-gini. Nah itu posisinya di situ ya kan, berarti di situ. Kalau orang-orang spiritual bisa dia kembangkan melalui semedi, meditasi atau segala macam, itu nanti makin lama makin jernih gitu pinealnya. Kita makin lama makin bisa berkaca, ngaji diri, mawas diri gitu kan. Makanya dengan cara itu mungkin bisa mencapai kesempurnaan manusia yang evolusi yang berikut gitu, mencapai tahapan evolusi yang berikut. Oke lah, jadi nanti gue akan bahas lagi sifat-sifat dasar manusia gitu, terutama yang jeleknya. Ntar gue bahas di seri-seri yang berikut. Untuk episode yang sekarang ini dulu, yang ini sebagai prelude-nya aja, pembukanya aja. Nah, mudah-mudahan kalian semua baik-baik semua ya, sehat-sehat semua. Sampai jumpa lagi ya. Bacot aja dulu, orang belakangan. Oke, makasih ya, thank you semua.